Akhir-akhir ini kamu pasti sering ya mendengar perang antar beberapa negara. Seperti perang Rusia-Ukraina, ada perang Irak, perang di negara Palestina, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pastinya kamu juga pernah mendengar yang namanya Perang Dunia Kedua, di mana beberapa negara fasis seperti Jerman, Italia, dan Jepang ingin menguasai beberapa wilayah di dunia. Hampir seluruh wilayah Eropa dikuasai Jerman. Sudah tahu dengan foto ini? Ya, ini adalah Adolf Hitler sebagai penguasa Jerman saat itu. Pemimpin otoriter ini membuat banyak negara kuat di Eropa tunduk, seperti Perancis, Belanda, bahkan Inggris. Merasa sudah bisa menguasai banyak negara, Jerman pun mulai tergiur untuk menguasai Uni Soviet sekaligus adu gengsi dan kekuatan Joseph Stalin. Jerman menyebut penyerangan ini dengan nama Operasi Barbarossa. Lantas, seperti apa jalannya perang kedua negara tersebut? Dan siapa yang mampu bertahan? Fakta Fantastis sudah merangkum semuanya. Tonton video ini hingga akhir ya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Seperti yang kita ketahui, Jerman pada saat itu menganut sistem fasisme, di mana seluruh rakyat harus menjunjung tinggi sikap nasionalisme bangsanya dan merendahkan bangsa lain. Jerman juga mempunyai partai tunggal yaitu Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Awalnya, Hitler merencanakan untuk membuat sebuah kerajaan Jerman yang akan menyebar di wilayah timur dengan menaklukkan Uni Soviet. Bayangan orang Jerman akan menempati wilayah bekas kekaisaran Rusia pun sudah tergambar dalam benaknya. Dengan semangat juangnya yang dikenal dengan Lebensraum, negara diktator ini mempunyai tekad yang semakin kuat untuk menguasai Eropa Timur seperti Polandia, Ukraina, Rusia, dan bangsa Slavia lainnya. Setelah Perang Dunia I, Jerman dan Uni Soviet yang diwakili masing-masing pemimpin diktator yaitu Joseph Stalin dan Adolf Hitler pernah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop pada 23 Agustus 1939. Dalam fakta tersebut, Jerman dan Uni Soviet sudah saling berjanji untuk tidak saling menyerang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun seperti yang bisa ditebak, Hitler melanggarnya karena ingin menaklukkan wilayah barat Uni Soviet agar segera diisi oleh warga Jerman. Selain itu, Jerman ingin merebut sumber daya minyak di pegunungan Kaukasus untuk kepentingan perang. Maklum, persediaan bahan bakar selama perang mulai menipis. Lahan pertanian Rusia yang luas juga menjadi incaran Jerman yang sedang berperang. Pastinya untuk mengisi perut para tentara ya. Jerman mulai penyerangan dari Polandia terlebih dahulu pada 1 September 1939. Negara dengan ibu kota Berlin ini menginvasi Polandia. Perang Dunia Kedua pun dimulai. Kemenangan tentunya ada di tangan Nazi dengan persiapan dan persenjataan yang lengkap. 1 tahun berselang, Hitler juga mulai menginvasi wilayah barat. Negara Perancis pun jadi sasaran. Setelah Perancis menyerah dan beberapa negara lain ketakutan, Jerman mulai terpikir untuk bergerak ke arah timur atau ke wilayah Uni Soviet. Guna melancarkan tujuannya tersebut, pada 18 Desember 1940, disusunlah perencanaan penyerangan setelah Jerman menguasai beberapa wilayah di barat. Masih di tanggal yang sama, Hitler menandatangani Führerdirektif 21 yang berisi instruksi kepada Komando Tinggi Jerman untuk melakukan operasi dengan nama Operasi Barbarossa. Barbarossa sendiri berasal dari nama Kaisar Jerman, yaitu Kaisar Friedrich Barbarossa yang memimpin tentara Jerman pada Perang Salib tahun 1189. Melihat perjanjian yang sudah dibuat dilanggar, dan juga melihat beberapa wilayah sudah dikuasai oleh Jerman, Stalin pun dengan cepat mengatur strategi dan mempersiapkan perang. Tentara Merah dengan cepat melakukan perekrutan dan meningkatkan produksi persenjataan.
Selain itu, Stalin juga mulai mengambil dan menguasai wilayah seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan sebagian Rumania sebagai penyangga kekuatan Uni Soviet. Mungkin Jerman lupa kekuatan tentara Uni Soviet tidak bisa dipandang sebelah mata. Stalin pun menjadi lebih waspada dan mempertahankan kekuatan serta menghalangi agresi militer Jerman. Jalannya perang. Setelah berbulan-bulan membuat perencanaan, operasi Barbarossa ini pun diluncurkan. Pada 22 Juni 1941, Jerman mengirimkan 3 juta tentara, 19 divisi panser, 3.000 tank, 2.500 pesawat tempur, dan 7.000 artileri bersama pasukan sekutu dari Italia, Hongaria, dan Rumania. Selain itu, Jerman juga mengerahkan 600.000 unit kendaraan bermotor dan 700.000 ekor kuda untuk menginvasi wilayah barat Uni Soviet yang berluaskan 2.900 km. Bisa dibayangkan betapa besarnya operasi yang dilakukan Jerman ini ya. Seluruh wilayah dikepung oleh negara asal Adolf Hitler ini. Pada awal mula pertempuran, tentara Uni Soviet berhasil dipukul mundur, khususnya di wilayah utara, Wehrmacht, Stalingrad, dan Moskow. Selain itu, salah satu kota di Polandia yang sebelumnya dikuasai Uni Soviet pun juga dikuasai Jerman. Kekalahan kedua kali dialami Uni Soviet. Pertempuran sengit pun terjadi selama berbulan-bulan di berbagai lokasi. Stalin mulai mengatur strategi dan mengeluarkan tentara yang ada di perbatasan wilayah di berbagai negara yang sudah dikuasai sebelumnya. Pada November 1942, pasukan Stalin mulai meluncurkan serangan dari 2 arah untuk mengepung pasukan Jerman. Pada masa ini, pasukan Jerman terpecah menjadi 2. Sebagian menuju ke arah Stalingrad dan sebagian lagi terkepung di selatan. Uni Soviet menyerang Jerman hingga titik darah penghabisan. Stalin pun meminta pasukan untuk tidak mundur, walau 1 inci sekalipun. Ditambah lagi pada bulan yang sama, yaitu November 1942, saat musim dingin tiba, Uni Soviet semakin memukul mundur Jerman. Jerman yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin pun kesulitan menembus medan pertempuran karena artileri dan kendaraan berat mereka tertahan. Tentara Jerman juga banyak yang tewas akibat kedinginan. Melihat kondisi tersebut, seluruh petinggi Jerman sempat melakukan rapat khusus untuk menentukan apakah operasi tetap dijalankan atau ditunda sampai musim semi tiba. Tapi Hitler pun dengan tegas memilih untuk melanjutkan operasi Barbarossa. Dalam kondisi suhu yang sangat merosot hingga minus 30 derajat Celcius dan salju yang tebal, Jerman tetap melanjutkan serangannya. Uni Soviet yang sudah siap dengan pasukan siap tempur yang datang dari berbagai wilayah kekuasaan pun turun. Barisan tank dan artileri semakin mendekat ke arah pasukan Jerman. Para serdadu juga menggunakan ski dengan mantel putih mereka. Lalu, apa yang terjadi? Uni Soviet berhasil memukul mundur Jerman keluar dari wilayah Uni Soviet. Sepertinya, Jerman salah memilih lawan ya. Sebenarnya seminggu sebelum Jerman menyerang, Stalin, pemimpin Uni Soviet, sudah diperingatkan oleh Richard Shores, mata-mata Soviet, bahwa operasi Barbarossa akan dilakukan tanggal 22 Juni. Namun Stalin memilih mengabaikannya, karena berpikir belum saatnya Jerman mengingkari fakta yang sudah disepakati bersama. Akibatnya, Uni Soviet pun kurang persiapan, sehingga di hari pertama operasi Barbarossa berjalan, kondisi pasukan Uni Soviet yang tidak terkoordinasi dengan baik, mereka gagal menghalau Jerman. Alhasil, pasukan Jerman berhasil masuk hingga hampir 500 km ke dalam wilayah Uni Soviet. Dampak operasi Barbarossa. Operasi besar ini tentunya memberikan dampak yang besar dari kedua negara. Di antaranya, jumlah divisi Angkatan Darat Jerman menurun dari 209 divisi dan 163 divisi tempur
menjadi 58 divisi dengan kapabilitas tempur. Korban tewas tentunya sangat besar di kedua belah pihak. Pihak Jerman lebih dari 1 juta tentaranya tewas, sedangkan pihak Uni Soviet hampir 3 juta orang. Jerman kehilangan 2.800 pesawat dan 2.830 tank, sedangkan Uni Soviet kehilangan 21.200 unit pesawat dan 20.500 tank. Ekonomi Uni Soviet merosot drastis dengan 1.710 kota dan 70.000 desa hancur dan hampir 26 juta warganya tewas akibat pertempuran dan kelaparan. Oke, itu tadi salah satu operasi atau pertempuran dari Perang Dunia yang mungkin masih dirasakan oleh beberapa negara yang bersangkutan.